pagi Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan. Bersyukur pagi ini kita akan kembali belajar firman Tuhan. Pagi ini firman Tuhan diambil dari Kisah Para Rasul 2 ayat yang ke-47. Demikian firman Tuhan. Dan mereka disukai semua orang. Dan mereka disukai semua orang. Siapa mereka ini? Mereka adalah orang-orang percaya. Kalau kita lihat peristiwanya yaitu setelah peristiwa Pentakosta. Mereka bertobat, jumlahnya makin bertambah, dikatakan mereka disukai semua orang. Nah, tapi kasih Tuhan pagi ini saya membawa dua buah produk, dua buah barang, ya saya kira familiar buat Bapak Ibu. Nah, satu waktu saya mengatakan kepada istri saya, tolong dong kamarnya disemprot dengan baygon. Dan istri saya pun melakukan hal tersebut. Padahal Bapak kasih Tuhan yang saya punya itu bukan produk baygon ya. Ini produknya, ya sudah saya tutupin. Nah, di lain kesempatan saya mengatakan kepada istri saya, tolong dong buatkan Indomie kuah, ya mie instan. Tolong buatkan Indomie. Istri saya pun melakukan hal tersebut. Padahal Bapak kasih Tuhan di dalam prosesnya ataupun produk yang dibuat sebetulnya bukan Indomie, ya ini produk seperti ini. Ya. Nah, kesimpulan dari dua hal yang saya sampaikan barusan sebetulnya memberikan satu pelajaran bermakna gitu ya, pelajaran yang cukup penting. Itu apa? Bagaimana merek itu bisa melekat dalam pikiran seorang. Bagaimana merek itu bisa muncul dalam pikiran seorang sekalipun yang dihadapannya itu produk yang berbeda. Kenapa? Karena saya kira mungkin salah satu alasannya adalah merek-merek tersebut memberikan impresi atau kesan yang positif buat kita ya. Kalau dua produk tadi mungkin buat saya. Jadi impresi yang positif, kesan yang positif itu bisa membuat merek itu terus teringat di dalam memori kita. Mungkin karena rasanya, mungkin karena manfaatnya, mungkin karena dampaknya ataupun juga manfaat dari produk tersebut yang luar biasa sehingga melekat terus menerus. Nah, dari kehidupan ataupun juga dari contoh yang simpel tadi kasih Tuhan mengingatkan setiap kita sebetulnya kita sebagai anak-anak Tuhan. Ketika orang lain mendengar nama kita, ketika orang lain mendengar label Kristen, apa yang muncul dalam pikiran mereka betulnya? Apakah sesuatu yang sentimen negatif, sesuatu yang mungkin enggan untuk diingat-ingat dan seterusnya, atau sesuatu yang positif, kesan yang positif, impresi yang positif tentang kita atau tentang kekristenan. Nah, ini justru yang terjadi pada kehidupan orang-orang percaya di Kisah Para Rasul 2 ayat yang ke-47. Dan mereka disukai semua orang. Disukai artinya orang-orang percaya pada waktu itu disenangi. Kenapa? Karena kehidupan mereka yang cukup ataupun menjadi berkat buat orang-orang di sekitar mereka. Ada impresi yang positif, kesan yang positif tentang orang-orang percaya pada waktu itu. Entah karena sikapnya, perilaku, perkataannya, atau bahkan mungkin dalam berrelasi, dalam berekonomi, dalam berrelasi dalam masyarakat. Mereka sungguh terkesan. Ada apa dengan mereka? Sehingga saking tertariknya, saking suka dengan orang-orang percaya, katakan dalam ayat 47, jumlah mereka bertambah terus. Kenapa? Karena ada impresi, ada kesan positif terhadap orang-orang percaya pada waktu itu. Nah, Bapak kasih Tuhan pagi ini saya tidak mengajak Bapak Ibu atau bersama saya juga untuk melakukan pencitraan tentang nama kita atau tentang kekristenan. Tidak, karena pencitraan itu sesuatu yang dibuat-buat, ya, sesuatu yang sebetulnya tidak real, tidak asli, ya, dibuat-buat. Tapi yang terjadi di sini di dalam Kisah Para Rasul 2 ini dan diharapkan juga terjadi pada kita adalah sesuatu yang terjadi nyata, bukan dibuat-buat. Kenapa? Karena ini adalah sebuah produk yang tidak terjadi serta-merta begitu saja, tetapi ini sebuah produk dan bukan dibuat-buat. Produk dari apa? Ayat yang ke-42, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul, dalam persekutuan, memecahkan roti dan berdoa. Produk dari itu. Sehingga apa kasih Tuhan? Mustahil kita disukai semua orang. Ya, nama kita, ketika orang dengar nama kita ada yang positif, atau ketika nama Kristen muncul yang positif yang muncul, mustahil terjadi kalau
dari pribadi dalamnya itu pribadi yang jauh dari Tuhan. Oleh karena itu, pagi ini saya mengajak setiap kita, ayo kita munculkan produk yang positif seperti ini. Ketika orang lain dengar nama kita, dengar nama tulisannya, ada yang positif dari perkataannya, dari sikapnya, dari tingkah laku sehari-hari, ketika cara berdagang, cara mungkin mengatakan sesuatu, menyelesaikan masalah, sesuatu yang jadi berkat buat orang lain, dan orang tertarik rindu semakin kenal kita, semakin kenal bersama. Kenapa? Itu adalah produk dari ataupun hasil dari orang-orang yang dekat dengan Tuhan, bergumul dengan Tuhan, tekun dalam pengajaran firman Tuhan, tekun bergaul karib dengan Tuhan. Maka produknya apa? Hidup kita disukai atau menjadi berkat buat orang-orang sekitar kita. Demikian firman Tuhan. Kiranya apa yang saya sampaikan hari ini boleh berkat, dan mari sama-sama kita tampilkan produk yang positif sebagai hasil dari hubungan kita yang karib dengan Tuhan. Amin.